Ngapain ke kantor sayang? Gue cuma mau ini kasih tahu. Ini kan saya kan kemarin habis nunggu pisau, ini kan majikan baru. Tanggal 2 berarti saya kan 2 bulan, pas 2 bulan. Tanggal 1 pas 2 bulan. Nah, pertama masuk rumah Cindy kan, ya aku kan kaget karena aku baru ngerasain dapat majikan rumahnya super berantakan. Tapi aku tak cobalah, namanya orang kerja. Terus hari-hari pertama lah sampai sampai 1 bulan tiap hari aku beresin itu rumah. Terus ya maksudnya nggak ada apa sih ya, nggak ada kendala lah. Cuma kendalanya kan kadang aku takutnya barang yang di atas itu jatuh di kepala aku. Soalnya pertama aku masuk, aku pernah beres-beres di dapur. Emang dapurnya itu kan penuh dengan barang-barang, Miss. Lah di atas pintu itu taruh troli yang buat belanja, tapi itu buat gantungan kaos kaki. Nah, pertama aku nyenggol itu kaos kaki, namanya di atas kepala kan aku belum tahu, namanya aku masih baru, jalan nggak hati-hati. Yang aku di kepala aku ketok, aduh lah aku ngomong ke agentku, aku ngomong di rumah kayaknya nggak layak, soalnya kok kayak gini banget, berantakan, super berantakan. Udah aku beresin tapi majikan tetap naruh barang tuh yang maksudnya kayak dia tuh nggak senang kalau seumpamanya kayak rumah habis diberesin. Lah 1 minggu 2 minggu belum sempet dipel karena aku fokus beresin barang dulu. Aku sampai manjat di ranjang itu, satu kamar itu full barang semua, sampai mereka pun baju nggak taruh tata di lemari karena nggak ada lemari kan. Paling ada lemari pun itu lemari ya rusak. Pernah dia suruh beresin, aku sampai obrak-abrik semua itu barang, aku pinggirin. Pas aku buka lemari itu, satu pintu langsung brak. Untung kena tangan aku. Lah aku bilang sama majikanku, ini lemari udah rusak. Dia bilang enggak, ini baru, ini gini. Pas aku ketemu sama teman-temannya yang dulu pernah kerja di sini, dia minta nomor aku. Minta nomor aku, katanya oh kamu yang lanjutin itu ya kerja Mbak ini. Oh ya, apa pembantu yang kemarin juga dikeluarin tiba-tiba itu tengah malam. Kataku, loh emang masalahnya kenapa, ada masalah? Ya itu kan rumahnya nggak bisa diceritain aja. Kataku, iya kamu nggak usah ngomong, soalnya posisinya saya sedang kerja di sini. Ya udah, kamu udah tahu posisinya rumah bosku kayak gimana. Jadi dia mau pengen ngambil baju tapi sama bosnya nggak dikasih. Kataku, ya udah, nanti kalau teman kamu udah fly Hong Kong nanti aku tak kasihin baju, tapi kasih tahu aja tas-tasnya yang mana, soalnya kemarin aku habis beresin super banyak barang banget, aku gitu kan. Terus kamu di majikan situ berapa lama, Mbak? Aku tanggal 2 bulan. Terus kamu Hong Kong? Aku Hong Kong 8 tahun. Tak kasih tahu ya, kalau kamu ada orang minta barang di rumah majikanmu, kamu berani ngeluarkan tanpa izin majikan, berakhir di penjara loh ya. Iya tahu, Miss. Iya. Jangan hubungan sama orang di luar untuk ambil barang, walaupun itu barang temanmu. Apalagi itu orang yang nggak kamu kenal. Orangnya nyampe Hong Kong minta barangnya diambilin di rumah majikan. Kalau majikan nggak terima, kamu masuk penjara loh ya. Jangan cari petaka ya. Iya, Miss. Itu satu. Kedua, itu rumah majikan berantakan. Kenapa? Karena dia itu ambil pembantu, suka-suka dia. Ya cari pekerjaan aja. Yang penting kamu gajinya lancar. Rumah berantakan nggak ada masalah toh. Terus apa gunanya pembantu? Ya biarin, dia dibuang lagi ya dibersihin lagi, dibuang lagi, bersihin lagi. Itu tugas kita. Apalagi kamu masih 2 bulan di sana. Bener nggak sayang? Iya, Miss. Masalahnya ada di mana? Di hati kamu yang nggak tenang. Dan ingat, saat kamu nggak tenang, sebentar lagi puasa, sebentar lagi lebaran, keluargamu yang di rumah itu butuh uang. Jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang di luar sana. Kamu butuh duit nggak sih? Iya, butuh, Miss. Udah, kalau butuh diem kerja.
Jangan nuruti omongane wong di luar sana, jangan nurutani egomu di sini karena kerjaanmu memang bersihin rumah. Itu udah tugasmu. Yang penting majikan nggak mukul, majikan nggak nganiaya, majikan ngasih gaji, udahlah. Bener nggak saya ngomong kayak gini? Iya benar, cuma yang dia nggak sukanya pas aku waktu pertama anaknya kan kayak temperamen gitu. Terus aku salahnya pas aku ngubungin bosku nggak keangkat. Pas aku telepon agentku minta video callan karena anakku kan teriak-teriak sambil aku didorong di dapur. Aku bilang, aku baru di sini, tapi anakku maksudnya marahnya kok super aneh. Aku bilang gitu kan, lah agentku minta video callan. Pas video callan anakku lagi nyempetin aku di dapur kan. Masalahnya di situ agentku langsung ngomong ke bosku, tadi Cece kamu laporan ke saya gini lah. Disitulah bosku langsung kayak murka, nggak senang kalau Cece-nya tuh ada laporan sama kantor. Makanya di situ dia langsung kayak, terus aku dari dulu pun sama Cece yang dulu bilang jangan sesekali kalian itu ngomong sama agent. Tadi dia benar-benar nggak suka. Lah aku kan nggak tahu, lah posisi aku kan baru di sini, sedangkan anaknya kayak gitu, aku kan bingung harus minta tolong sama siapa. Udah gitu, yang namanya anak sama aku badannya gede anaknya, gemukan dia, sedangkan aku kecil. Ya aku takut lah, apalagi di sini banyak barang-barang di atas, di samping, di belakang, di depan penuh dengan barang. Lah aku disempetin kayak gitu, takutnya kan ada barang-barang jatuh. Emang iya, aku nyenggol sedikit pun barang langsung pada jatuh. Pas aku bilang, ya udahlah gini aja, kalau aku salahnya gini, ya udah kalau seumpamanya ini aku lihat beberapa bulan, kalau seumpamanya anakmu masih kayak gini, ya mungkin aku tak coba kerja beberapa bulan aja. Lah di situ dia langsung ngambil kesimpulan dari tanggal itu, dia langsung hitung. Ya udah kalau seumpamanya ini kamu pikir-pikir dulu, kata dia gitu kan. Ya namanya orang kerja, apalagi beradaptasi lagi sama orang baru. Mungkin dulu kamu juga pernah jaga anak. Emang dulu aku jaga anak 4 tahun, cuman umur 2 tahun kan. Kalau yang ini kan 7 tahun. Lah kata dia, ya udah aku juga ngelihat kamu kayaknya di sini nggak seneng. Kataku, aku bukan nggak seneng, mungkin karena aku kaget aja. Baru pertama masuk ngelihat barang ini harus ditatanya kayak gimana, karena pertama aku masuk pun buat jalan, satu langkah langsung nyenggol barang, satu langkah langsung barang jatuh. Emang super nggak ada tempat buat jalan kan. Pertama aku masuk sini, dapur pun nggak bisa buat jalan. Pas sekarang aku udah 1 bulan, alhamdulillah aku sudah lap-lapin semua. Terus aku kan waktu itu batuk, emang karena rumahnya kan debunya banyak banget. Terus agentku nanya sama aku yang di kantor itu, permasalahannya kenapa tiba-tiba majikan kamu telepon aku bilang kayak gini, katanya kamu telepon sama yang waktu itu aku masuk dari agensi ini kan ada dua, yang satu orang Hong Kong yang bagian kantor, yang satu orang Indo. Aku ngomong, iya waktu itu aku telepon video call sama Cece-nya. Terus Cece-nya bilang, ya udah kalau semuanya kayak gitu anaknya mukul. Kataku, kalau mukul mah enggak, cuma dia nyempetin aku sama neken tangan aku sakit banget, aku nggak bisa berontak karena dia tenaganya kuat. Lah terus si Cece-nya itu langsung ngomong ke kantor nanya ke aku kronologinya gimana. Lah aku ceritain semua. Ya udah itu orang kantor langsung ngomong ke bosku. Lah bosku kayak nggak terima kalau seumpamanya anaknya kayak diomongin dalam permasalahan ini gitu loh. Jadi dia pengennya anaknya nggak seperti ini, anaknya nurut. Tapi emang kalau aku ini kan, kalau ada emaknya, emang dia kalau dibentak udah langsung ini namanya. Aku kan Cece baru, dia kan pasti nggak bakalan mau dengerin apa kata aku. Lah kemarin pas dia nyuruh aku duduk, dia ngasih surat yang dari
imigrasi. Kata dia, "Ini kamu waktu itu pernah bilang sama aku katanya mau nyoba berapa bulan aja di sini." Kataku, "Ya kan aku ngomong aku mau nyoba beberapa bulan dulu." Lah, dia langsung kayak ngitung, "Ya kamu pas ngomong itu tanggal segini. Nah, jadi kamu masih ada waktu sampai tanggal 28." Lah, aku kan bingung. Loh, berarti kamu mau memutuskan kontrak kerja sama aku. Aku bilang gitu kan. Kata dia, "Aku melihat kamu di sini kayak kurang senang." Kata bukan aku kurang senang, cuman aku bingung aja. Kadang kalau semuanya capek beres-beres barang, kadang kan aku kayak orang capek gimana sih? Udah gitu tidur kadang jam setengah 1 kan, jam 12 nggak ada kamar sendiri, nunggu dia tidur dulu. Siang full beres-beres, anaknya super-super, ya super-super, ya gitulah. Aku lagi mencoba, aku bilang gitu. Kenapa tiba-tiba kamu ngasih surat? Ya aku sengaja ngambil surat ini karena kamu nggak jawab lagi pertanyaan aku. Lah kan aku di situ chatnya bilang nunggu sampai beberapa bulan dulu. Kalau seumpama selama 6 bulan aku kayak badan aku terasa kayak nggak kuat, ya udah aku bakal mundur. Tapi kalau semuanya badan aku insya Allah kuat, karena di sini tidurnya kurang, ya beres-beres super-super. Aku kan nggak tahu, aku bilang gitu. Dia langsung nyodorin surat, nyuruh aku, bener-bener nyuruh tanda tangan. Aku nggak mau tanda tangan, aku bilang gitu. Tetap dia nyuruh aku tanda tangan. Terpaksa aku tanda tanganin surat ini. Makanya aku pengen ngasih tahu di surat ini kenapa tanggal 28, intinya dia kayak ngasih waktu buat sampai tanggal 28. Tapi aku tanda tangan pun aku bener-bener dia nyuruh aku bilang aku nggak mau langsung tanda tangan, sedangkan aku nggak tahu ini surat apa. Tadi udah kamu tanda tangan aja, ini kertas ini aku nyuruh kamu pegang, aku cuma pengen motoin doang. Nah, terpaksa aku tanda tangan, Miss. Iya, gak salah apa yang dilakukan oleh majikanmu, benar. Ngasih kamu one man notice, bulan depan pergi. Udah selesai, ceritamu itu selesai. Karena itu kalau masih bertahan, jangan pernah cerita. Kalau sudah cerita, orang Hongkong itu akan ambil keputusan. Jadi kalau kamu masih pikir-pikir dulu, jangan sampaikan pada majikan. Kan majikan gak mau dong ditinggal pembantunya. Lebih baik kamu yang pergi dong. Benar gak sih? Berarti intinya kamu pergi, sayang. Tanggal 28 nanti kamu pergi. Berarti majikanmu baik. Kenapa? Karena dia ngasih kamu one man notice, bulan depan baru pergi. Jika kamu baik dalam 1 bulan, majikan bisa berubah, nyuruh kamu kembali lagi. Tetapi jika kamu tidak berubah dalam jangka waktu 1 bulan, majikanmu pasti nggak mau kamu. Titik, itu aja. Salahnya di mana? Majikanmu nggak salah, majikanmu benar, sayang. Karena itu kalau masih mikir-mikir, jangan sesekali ngomong sama majikan. Majikan itu bukan temenmu. Sekali mereka nggak suka, kelar hidup kita. Ngerti nggak? Iya. Jadi itu kesalahan kamu. Hongkong itu nggak kena ditantang, Mbak. Sama nantang Hongkong, ngomong sama majikan bulan depan saya mau pergi. Oh, sekarang aja pergi. Dan jangan tanya kenapa. Ya itulah Hongkong. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu sudah berani komplain sama majikan, sebenarnya ada 2 pilihan. 1, majikan semakin baik. 2, majikan akan menyuruh kamu pergi. Kalau sudah menyuruh kamu pergi, jangan tanya kenapa. Karena mereka tidak perlu alasan. Yang penting mereka tidak menyalahi peraturan Hongkong. Udah, kelar hidupmu. Selesai, wes, tamat, wes. Cerita hidupmu tamat ya, Mbak. Di tangan majikan entah kan, nggak ada cerita-cerita lagi, wes. Paham nggak? Karena majikan ayat 1 pasal 1 selalu benar. Paham nyampe di sini? Jadi pertanyaannya sampean, kenapa majikan nggak mau sama kamu? Ya, karena kamu juga nggak mau sama majikan. Dan kamu masih pikir-pikir, sementara majikan nggak perlu mikir untuk tidak suka sama kamu. Ngerti? Ngerti. Ada yang lain lagi? Dia ngasih kesempatan kalau sampai tanggal 28, maksudnya
eh, dia ngasih aku ini kalau sampai tanggal 28 kayak kamu, maksudnya gimana ya, kayak anak udah mulai membaik lah, kayak kamu pun kayak udah mau nerima lagi, ya udah kamu lanjut kerja. Tapi kalau seumpamanya kayak kamu merasa bener-bener udah nggak ini, ya udah Iya, kamu jangan dipaksain. ya bener loh majikanmu. Majikanmu bener toh, nggak salah toh. Ngasih kamu kesempatan sampai tanggal 28. Jika kamu tidak bisa berubah dan tidak bisa lebih baik lagi, ya udah tamat mbak. Nggak ada cerita lagi wes, pulang Indonesia. Pas lo lebaran puasa kamu pulang kamu ada di Indonesia. Posoan pas di Indonesia. Ada yang lain lagi? Enggak, Miss. Paham nggak? Tapi kalau seumpamanya maksudnya kayak kertas ini, aku maksudnya kayak minta sama dia jangan, maksudnya dicabut ulang, kira-kira bisa nggak ya, Mas? Bagaimana caranya nyambut sayang? Ya maksudnya kan kemarin aku bilang ya kalau seumpamanya tanggal 2 sampai tanggal 28 ya aku mau berusaha, intinya Berusaha kayak itu nggak perlu ngomong loh. aku ngomong kayak Berusaha gitu. itu nggak perlu ngomong loh. Berusaha buktikan loh. Iya, Miss. Kamu nggak rewel itu kan majikan kalau ngelihat kamu bagus ya kamu diterima lagi. Kan saya pernah bilang pembantu saya dulu itu sama mertua saya nggak bisa bahasa. Tetapi karena dia ganlek, karena dia bersih banget, kita pikir-pikir padahal kita sudah bulan depan ngasih notis dia dipecat. Karena kalau kita ngasih notis itu berarti kita hubungannya baik mbak. Tetapi kalau nyuruh kamu langsung pergi itu berarti nggak ada kesempatan lagi buat kamu. Kamu masih mending. Makanya kalau masih butuh duit, ya jangan ngomong saya akan mencoba, kalau saya nggak suka saya akan pergi. Jangan ngomong itu. Jangan merasa sok majikan yang butuh kita. Enggak, kita yang butuh majikan. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Kan kamu seolah-olah nggak butuh duit toh. Kamu itu seolah-olah ya kalau anakmu tidak berubah dan saya tidak bisa, ya udah saya bulan depan pergi. Itu kan menurutmu. Tapi menurut majikan enggak. Pergi aja sekarang. Selesai kita. Bener nggak sih? Jadi kamu masih ada waktu sampai tanggal 28. Semangat. Harus kerja lebih baik biar majikanmu mikir-mikir. Terus nanya lagi, yaudah Cece, saya cabut ini Cece, kamu karena baik. Tapi kalau kamu minta dicabut sementara kerjamu kelelar-keleler, ya jelas nggak ada yang mau kamu sayang. Ngerti? Paham sampai di sini? Iya, Miss. Yang berhak mencabut itu kamu atau majikan? Majikan. Karena kamu yang anyi-anyi. Kamu awalnya yang anyi-anyi. Kalau kamu nggak suka, bulan depan kapan-kapan kamu akan pergi. Ini Hong Kong. Majikan yang akan nyuruh kamu keluar. Iya, Miss, paham, Miss. Paham ya? Jangan sesekali nantang majikan Hong Kong. Jika kamu masih butuh uang, jangan sesekali meminta majikan. Kalau nggak suka ya udah pulangkan aja. Majikan belum ngeluarin kamu karena majikan masih nunggu kesempatan. Tapi jika kamu sudah nantang majikan, kelar kamu itu. Ngerti nggak Miss Yuni ngomong kayak gini? Iya, ngerti. Jangan petentang-petenteng jika masih butuh uang. Jangan ngomong sama majikan bulan depan saya pergi karena saya rasa anakmu nakal banget sih, tidak sesuai. Jangan ngomong itu. Kalau kamu masih butuh uang, kerja. Kecuali kamu udah nggak butuh uang. Karena orang Hong Kong tidak akan memberikan kesempatan pada kita. Kita yang butuh mbak. Majikan Hong Kong butuh tapi dia menang uang. Sampai di sini paham? Iya, paham. Jangan petentang-petenteng jika kamu kerja di luar negeri dan masih butuh uang. Jangan mengatakan lem cungi ofan kungsia le chao ola lem cungi le chao ola. Jangan sesekali. Jangan bilang bulan depan kalau saya nggak suka saya akan pergi. Majikan tidak memberikan kesempatan kedua kali. Saat kamu disuruh pergi
kamu akan tanya kenapa? Kan saya bilang ke bulan depan, tahun depan. Majikan nggak kayak gitu pikirannya, Mbak. Ngerti? Iya, Mas. Masih butuh duit, jangan petentang-petenteng di luar negeri ya sayang ya. Iya, Mas. Sebentar lagi lebaran, puasa, butuh uang, cinta. Ya, Oke, Mas, makasih, Mas. Iya, paham iya. ya. Bukan Miss Iya. Yuni pingin marah ya, tapi Miss Yuni hanya nggak kepingin kamu itu dibuai mimpi-mimpi yang indah tentang Hong Kong. Cari kerjaan, cari uang di Indonesia susah, Mbak. Kondangan kemana-mana, mantu kemana-mana, ngerti? Iya, Mas, paham, Mas. Ya wes, Assalamualaikum. Oke, salam. Makasih, Mas. Ya. Secara logika teman-teman, kalau kamu punya uang, nggak ada masalah kamu nantang siapapun. Tapi kalau kamu masih butuh uang, diem di situ. Bekerjalah dengan silent, karena kesuksesan menunggu kamu. Ya, itu aja ya. Lah kok wis jam 1 lebih selawe menit. Arek-arek iki lek dituruti live lambene jelebor-jelebor. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.